Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Sofiati, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020 dari LPTK Universitas Tanjung Pura Pontianak. Saya angkatan pertama kelas 3 dengan nomor peserta PPG 20131207100022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam. Oke, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah, baik. Gimana suara ibu terdengar jelas kan? Iya, Bu. Oke, terdengar jelas karena semuanya sudah ada di room. Jadi kita akan segera memulai pembelajaran hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu agar apa yang akan kita kerjakan hari ini mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang akan memimpin berdoa adalah Anas karena Anas tadi yang masuk ke room ini yang pertama. Anas, silahkan dipimpin kawan-kawannya untuk berdoa. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Anas sudah memimpin kawan-kawannya berdoa. Ibu ingatkan lagi untuk anak-anak, siapa yang masuk room ini pertama akan memimpin berdoa di awal pembelajaran. Baiklah, setelah kita berdoa tadi, sekarang kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ibu harap kalian bisa menyanyikan dengan hikmat. Terima kasih sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan baik. Semoga dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya ini, rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara kita akan semakin besar. Kita akan semakin mencintai negara kita tercinta. Selanjutnya, setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, Ibu minta kalian untuk membaca buku yang sudah disiapkan. Di dalam grup WA, Ibu sudah memberitahukan untuk menyiapkan buku bacaan yang akan kita baca. Selama 10 menit, Ibu minta kalian membaca buku yang sudah disiapkan. Silahkan dibaca bukunya. Nanti salah satunya ada yang memvideokan, nanti videonya boleh dikirimkan. Dibaca bukunya. Oke, 10 menit sudah berlalu dan Ibu harap anak-anak semua sudah membaca bukunya dengan baik. Dengan membaca, kita akan semakin menambah pengetahuan yang kita miliki. Baiklah, sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah setelah menganalisis cara menghemat energi. Yang kedua, setelah anak-anak bisa menganalisis cara menghemat energi, nanti anak-anak diminta untuk membuat poster atau mengkampanyekan cara menghemat energi. Itu adalah tujuan dari pembelajaran IPA. Dan membaca teks tersebut, anak-anak bisa mengidentifikasi bagian-bagian dari teks eksplanasi. Selanjutnya nanti diminta membuat peta konsep atau peta pikiran. Paham? Ya, oke, udah paham. Baiklah, kita akan memulai pembelajaran kita. Yang pertama, Ibu akan menampilkan sebuah video. Nanti silakan anak-anak perhatikan videonya dengan baik. Nanti kita akan bertanya jawab setelah Ibu menayangkan videonya nanti. Tolong diperhatikan ya.
Bisa nampak? Hai 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 anak-anak hebat. Halo, Bu. Nampak? Oke, terdengar suaranya? Lumba. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Halo anak-anak hebat, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tema 4, subtema 2, pembelajaran yang ketiga. Seperti biasa, sebelum belajar, pastikan kalian sudah membantu orang tua, membaca doa, dan menyiapkan buku serta alat tulis. Anak-anak hebat, kita telah mengetahui energi listrik. Sekarang, amatilah peralatan yang menggunakan energi listrik di sekitarmu. Terbayangkah olehmu jika energi listrik itu habis dan tak dapat diperbaharui? Ayo kita belajar bagaimana caranya menghemat energi listrik. Cermatilah gambar berikut dengan teliti. Di sini ada 5 ruangan ya, yaitu ruangan A, B, C, D, dan E. Kalian amati baik-baik gambar ini, kemudian jawablah pertanyaan berikut berdasarkan gambar. Yang pertama, apa peran energi listrik di era globalisasi saat ini? Yang kedua, tuliskan ruangan yang boros listrik. Yang ketiga, menurutmu apa dampak sikap hidup boros listrik bagi warga sekolah? Yang keempat, mengapa kita perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik? Kemudian yang kelima, berikan 3 contoh sikap hidup hemat listrik yang sudah kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, tahukah kalian mengapa kita perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik? Bu Guru akan membacakan sebuah teks eksplanasi yang terdiri atas 4 paragraf. Nah, kalian ditugaskan untuk menuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram seperti berikut ini. Sudah siap? Oke, kita mulai. Mengapa harus hemat listrik? Paragraf 1 ya. Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik, mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pabrik atau industri, bahkan. Namun di balik manfaatnya, energi listrik ternyata juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan di bumi jika kita menggunakannya secara berlebihan. Silakan kalian tulis dulu informasi penting pada paragraf 1. Sudah? Oke, kita lanjut ke paragraf 2. Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan dengan meningkatnya suhu bumi atau yang biasa disebut sebagai pemanasan global. Meningkatnya suhu bumi antara lain disebabkan oleh gas buangan dari produk elektronik parah dengan semakin berkurangnya lahan hijau yang berfungsi belahan bumi utara dan selatan yang akan menenggelamkan sebagian besar daratan. Bila menjadi orang terakhir di ruangan, pastikan mematikan semua peralatan listrik yang tidak terpamatkan bumi kita secara nyata. Kita bisa bayangkan berapa besar energi listrik yang kita hemat dengan listrik. Perhatikan kriteria yang kedua, terdapat keterangan singkat tentang pentingnya hemat listrik. Yang ketiga, terdapat contoh sikap hidup hemat listrik. Yang keempat, menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. 4 strategis di sekeliling sekolah untuk belajar tentang teks eksplanasi dan poster hemat energi listrik. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi udah lihat videonya? Udah disimak videonya?
Sudah. Dari video tadi yang sudah Ibu share ke kalian, yang udah Ibu tampilkan tadi, yang udah kalian simak. Sekarang Ibu ingin tanya pada kalian, di rumah kalian, ruangan apa yang paling boros listrik? Ruangan. Nah, boleh dari yang pertama, Isma. Rumah Isma, ruangan apa yang paling boros listrik, Isma? Ruang Keluarga. Ya, ruang keluarga. Kalau Anas, ruang apa, Anas? Ruang keluarga. Kenapa ruang keluarga paling boros listrik? Karena banyak. Oke, iya benar sekali, karena banyak barang-barang elektronik di ruang keluarga, dan barang-barang elektronik itu menggunakan energi listrik sebagai sumber energinya. Ibu mau tahu kalau di sekolahan kira-kira ruang mana yang paling boros listrik? Kantor. Lalu kalau ada lab komputer, biasanya lab komputer itu ruang yang paling boros listrik. Kenapa? Karena banyak barang elektronik dan alat-alat elektronik itu sangat membutuhkan energi listrik. Oke, pintar sekali kalian tadi sudah memperhatikan videonya. Selanjutnya Ibu akan menampilkan teks. Silahkan diperhatikan. Sudah nampak? Terlihat? Ampun ya. Terlihat nggak teksnya? Ya, Bu. Oke, terlihat. Di situ ada teks menghemat energi listrik. Bisa diperhatikan? Bisa dilihat? Nah, baiklah, Ibu akan meminta Lisa untuk membacanya. Paragraf pertama, silakan Lisa dibaca. Ini adalah tindak ulangi jumlah penggunaan energi. Menghemat energi tidak menggunakan yang tidak berguna. Kelihatan, Lisa? Penghematan energi dapat dicapai dengan penggunaan energi secara efisien, di mana manfaat yang diperoleh dengan menggunakan energi lebih sedikit ataupun dengan mengurangi konsumsi dan kegiatan yang menggunakan energi. Paragraf kedua, Rudi, silakan dibaca, Rudi. Energi listrik sangat bermanfaat dalam kehidupan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak lepas dari penggunaan energi listrik. Hampir semua peralatan rumah tangga menggunakan energi listrik. Menghemat energi listrik berarti tidak menggunakan energi listrik untuk hal-hal yang tidak diperlukan. Kamu perlu tahu bahwa saat ini energi listrik dihasilkan dari pembangkit listrik yang bersumber dari energi fosil seperti BBM, bahan bakar dan batu bara. Padahal tidak dapat diperbarui. Anas, silakan yang ketiga dibaca. Cara menghemat energi listrik yaitu dengan menggunakan energi listrik seperlunya. Berikut tindakan upaya yang dapat dilakukan untuk menghemat energi listrik. 1. Tidak menyalakan lampu pada siang hari yang terang. 2. Menggunakan penerangan secukupnya pada malam hari. 3. Memadamkan lampu saat hendak tidur. 4. Menggunakan lampu hemat energi, misalnya menggunakan lampu LED. Dengan menghemat energi listrik, kita juga turut serta mengurangi kerusakan. Mari kita mulai dari yang terdekat kita, yaitu keluarga. Dengan menghemat energi, kita bisa menghemat pengeluaran kita sehari-hari. Oke, bagus sekali. Jadi itu adalah bacaan tadi tentang cara menghemat energi. Jadi kenapa sih kita harus menghemat energi? Ibu akan menampilkan LKPD yang pertama dari bacaan tadi. Silahkan anak-anak buat
diskusikan bersama kelompok kalian. Nanti buat bagian informasi penting dari bagian-bagian teks eksplanasi. Nah, ini perhatikan. Silakan diperhatikan. Ini adalah LKPD yang pertama. Silakan anak-anak tuliskan nama kelompoknya, nama anggota kelompoknya siapa saja. Lalu dari apa yang sudah dibaca tadi dan di situ bisa dibaca kembali. Anak-anak nanti silakan berdiskusi bersama kelompoknya dan analisislah isi teks eksplanasi. Isinya apa dari paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 dan paragraf 4. Tiap paragraf nanti silakan diisikan di situ. Ibu kasih waktu 10 menit buat anak-anak untuk mengerjakannya. Silakan mulai berdiskusi bersama kelompoknya. Silakan didiskusikan paragraf 1 informasi pentingnya apa, paragraf 2 informasi pentingnya apa, sampai ke paragraf 4 nanti dituliskan di LKPD-nya. Bisa, Bu. Ya, oke, silakan. Silakan dikerjakan bersama kelompoknya. Harus bekerja sama dengan kelompoknya. Kelompoknya seperti yang sudah dibagi tadi di grup WA sebelum kita masuk ke pembelajaran ini. Oke, gimana? Ada kesulitan? Anas, di kelompoknya ada kesulitan, Anas? Tidak, Bu. Kelompok saya pun sudah, Bu. Oke, kelompoknya sudah. Baiklah, karena kelompoknya sudah, jangan lupa segera difotokan. Segera dikirimkan ke WA Ibu. Jadi kita lanjutkan. Setelah melihat video tadi dan membaca teks tadi, Ibu ingin tanya, hal-hal apa saja yang sudah anak-anak lakukan di rumah untuk menghemat energi listrik? Mematikan salon, mematikan kipas angin, mematikan lampu. Mematikan kipas angin ketika tidak dipakai, mematikan lampu ketika sudah siang. Lalu apa lagi? Listrik jika tidak digunakan. Mematikan listrik jika tidak digunakan, mematikan televisi jika tidak dilihat. Lalu itu adalah hal-hal yang sudah anak-anak lakukan di rumah untuk menghemat energi. Dan nanti anak-anak harus mengajak orang-orang di sekitar kalian untuk juga menghemat energi. Karena tadi, kenapa kita harus menghemat energi? Agar kerusakan lingkungan bisa berkurang dengan kita mengurangi kerusakan lingkungan dan juga akan menghemat di biaya. Oke, lanjut. Ibu akan membagikan LKPD yang kedua yang harus anak-anak isi. Silahkan dilihat LKPD yang keduanya. Nah, ini LKPD yang keduanya. Silakan anak-anak berdiskusi bersama kelompoknya. 5 cara menghemat energi yang sudah dilakukan di rumah. Yang tadi sudah anak-anak sebutkan, silakan dituangkan dalam LKPD. Dituliskan 5 cara menghemat energi di rumah. Nanti Ibu akan minta per kelompok untuk mempresentasikan. Oke, bisa dimengerti? 1, sanyu. Ya, dituliskan dulu. Dituliskan dulu, Ibu kasih waktu 5 menit untuk menuliskannya, silakan. Selesai, Bu. Oke, udah selesai. Baiklah. Tadi yang selesai pertama kelompok Rudi. Kelompok Rudi silakan disebutkan 5 cara menghemat energi listrik hasil diskusi dari kelompok Rudi. Silakan. Pertama, mematikan sanyu saat tidak digunakan. Mematikan sanyu, ya, lanjut. Mematikan kipas angin saat tidak dipakai. Ya, Mematikan lanjut. telepon. Mematikan salon saat tidak digunakan. Oke, bagus sekali hasil diskusinya. Bisa kita beri tepuk tangan untuk kelompok Rudi. Bagus sekali hasil diskusi dari kelompok Rudi. Lisa? 1. Tidak menyalakan lampu pada siang hari yang terang. Ya, terus? Pada siang hari Udah deh. menggunakan kehidupan pada malam juga memadamkan meskipun dayanya kecil, mematikan alat-alat listrik jika tidak digunakan, misalnya mematikan komputer. Oke, bagus sekali tadi. Mematikan lampu siang hari, menggunakan lampu yang hemat energi, mematikan komputer ketika tidak dipakai. Itu adalah cara-cara menghemat energi yang sudah didiskusikan oleh kelompok. Jadi, boleh kita beri tepuk tangan untuk kelompok yang sudah
membacakan hasil diskusinya. Bagus sekali. Baik, itu adalah pekerjaan kelompok yang tadi sudah anak-anak kerjakan. Sekarang Ibu akan meminta dari semua yang udah kita belajar tadi. Kita belajar tadi cara menghemat energi, lalu ruangan apa saja tadi yang paling boros energi. Sekarang Ibu akan meminta kalian untuk mengerjakan LKPD yang terakhir. LKPD yang kedua, tapi tugas mandiri. Jadi anak-anak diminta untuk membuat poster. Membuat poster tentang, sekarang buatlah sebuah poster tentang cara menghemat energi listrik sesuai dengan kreativitasmu. Ingat, ini dibuat secara mandiri, dibuat oleh kalian masing-masing. Yang harus diingat tadi, yang harus diingat lagi adalah untuk membuat poster yang baik. Tadi ada apa saja syaratnya biar poster kita menjadi baik? Poster yang baik itu mengandung apa saja? Berisi kalimat ajakan tentang hemat listrik, lalu pentingnya menghemat listrik, contoh sikap menghemat listrik, kosakatanya baku, jelas, menarik, rapi, dan gambarnya harus menarik. Sudah disiapkan kertasnya untuk menggambar posternya? Baik, Bu, saya dulu, Bu. Ya, udah, kertasnya udah disiapkan. Oke, silahkan. Ibu kasih waktu 15 menit untuk menggambar posternya. Ingat, harus ada kata-kata yang menarik, harus ada gambar yang menarik. Baik? Oke, sudah ada yang selesai? Udah, Bu. Udah, Bu. Oke, udah. Oh iya, itu Rudi udah nampakkan. Baiklah, silahkan Rudi perlihatkan kepada kalian. Rudi presentasikan gambarnya Rudi. Sudah nampak yang lain gambarnya Rudi? Videonya Rut. Ya, oke, udah nampak. Silakan Rudi, pesan apa yang ingin Rudi sampaikan dengan poster tersebut? Ayo yang mengerti. Oke, apa pesan yang ingin Rudi sampaikan dengan poster tersebut? Ayo hemat energi. Ayo hematlah listrik. Ayo jangan boros listrik. Ayo hemat energi, ayo hematlah listrik, ayo jangan boros listrik. Oke, pesannya sangat bagus sekali. Jadi kita harus menghemat energi, kita tidak boleh boros listrik, dan kita harus menghemat listrik. Oke, baik, bagus sekali poster Rudi dan pesannya. Boleh kita beri apresiasi untuk Rudi yang sudah membuat poster dengan baik. Kita beri tepuk tangan untuk Rudi. Pesan yang ingin disampaikan apa, Eva? Ayo hemat listrik. Jangan boros listrik, hemat listrik. Ayo hemat listrik, jangan boros listrik, hemat listrik. Ya, bagus sekali. Itu ada tadi poster dan pesannya dari Eva. Oke, bagus sekali. Kita beri apresiasi untuk Eva. Yang lainnya Ibu yakin juga pasti bagus sekali. Nanti setiap posternya difotokan, langsung dikirimkan ke Ibu. Jadi sekarang anak-anak sudah tahu apa saja yang harus kita lakukan untuk menghemat listrik di rumah kita. Matikan alat elektronik saat tidak digunakan. Ya, matikan alat elektronik saat tidak digunakan. Lalu menggunakan alat elektronik yang hemat energi. Contohnya tadi lampu LED tadi. Lalu apa lagi? Kita harus menggunakan listrik dengan udah paham apa yang kita pelajari hari ini? Menghemat energi listrik. Ya, cara menghemat energi listrik. Apa lagi? Membuat poster tentang hemat energi. Oke, bagus sekali. Ya, oke, bagus sekali. Anak-anak sudah paham apa yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi, Ibu akan mengirimkan link evaluasi kepada anak-anak. Sudah nampak? Oke, ini adalah evaluasi pembelajaran dari materi yang kita pelajari hari ini. Linknya akan Ibu kirimkan ke WhatsApp grup kelas kita. Segera setelah linknya Ibu kirimkan, silahkan anak-anak buka dan langsung dikerjakan. Sudah bisa mengerjakan soal lewat Google Form kan? Sudah terlihat, Bu. Ya, sudah bisa mengerjakan soal. Oke, baiklah, ini adalah soal yang nanti anak-anak harus kerjakan. Soalnya akan Ibu kirim linknya karena
Soalnya akan Ibu kirim linknya, karena soalnya menggunakan Google Form. Linknya akan Ibu kirim. Segera setelah soalnya Ibu kirim, silakan langsung anak-anak kerjakan. Bagaimana, sudah bisa mengerjakan soal lewat dengan Google Form kan? Bisa, Bu. Oke, nanti langsung dikirimkan. Dikerjakan sebaik mungkin, nanti langsung dikirimkan. Oke, itu adalah soalnya. Linknya juga sudah Ibu kirimkan. Dan anak-anak boleh langsung mengerjakannya. Oke, sudah selesai? Udah, Bu. Oke, udah dikirimkan ya, udah masuk ke itu Google Form-nya, udah selesai dikerjakan. Baik, jadi kita sudah belajar tentang bagaimana cara menghemat energi listrik hari ini. Ibu ingin berpesan kepada kalian, karena kalian sudah belajar cara menghemat energi listrik, jadi anak-anak juga harus sekarang belajar untuk menghemat energi listrik, mulai dari diri kita sendiri, lingkungan terdekat kita, dari keluarga kita, di rumah kita, dan kita mengajak orang-orang untuk hidup dengan menghemat energi. Tujuannya apa? Agar mengurangi kerusakan yang ada di lingkungan. Oke, baiklah. Kita sudahi pelajaran untuk hari ini. Namun sebelum itu, Ibu ingin mengajak anak-anak untuk bernyanyi lagu dari daerah kita. Lagu dari Kalimantan Barat. Apa lagunya? Lagunya apa? Aik kamu? Lagunya Aik Kapuas. Ayo kita nyanyi bersama lagu Aik Kapuas sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini. Oke, 1, 2, 3. Hei, sampan laju dari hilir sampai ke hulu. Sungai Kapuas sungguh panjang, dari dulu membelah kota. Hei, tak disangka dulu hutan menjadi kota. Ramai penduduknya, Pontianak nama kotanya. Sungai Kapuas punya cerita, bila kita minum airnya, biarpun pergi jauh kemana, sungguh susah nak melupakannya. Hei Kapuas, ayo yang keras, 1, 2, 3. Hei Kapuas. Oke, bagus sekali. Itu ada lagu dari daerah kita, dari Kalimantan Barat. Oke, baiklah, kita akan segera mengakhiri pembelajaran hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu minta Vita untuk memimpin kawan-kawannya berdoa. Ayo Vita. Kita pulang, marilah kita bersama kita berdoa. Doa mulai. Amin. Oke, makasih Vita. Alhamdulillah kita sudah melalui pembelajaran hari ini dengan lancar. Sebelum Ibu tutup, Ibu ingin berpesan kepada anak-anak agar selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa menggunakan masker kalau mau keluar rumah. Sering-seringlah cuci tangan menggunakan sabun dan selalu jaga kesehatan. Hindari kerumunan. Kalau ini sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Oke, makasih anak-anak. Iya, Bu. Demikianlah tadi praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan sesuai dengan perangkat pembelajaran yang telah saya susun. Pembelajaran yang berorientasi HOT dengan pendekatan TPACK, dan dalam pembelajaran ini saya menggunakan mode daring dengan memanfaatkan aplikasi Google Meeting bersama anak-anak di kelas saya yang saya ajar.
Pembelajaran daring ini mengajarkan anak-anak untuk memanfaatkan teknologi yang sekarang ini berkembang ke hal-hal yang positif. Kalau selama ini mungkin anak-anak memanfaatkan teknologi untuk main game atau untuk hal-hal yang kurang bermanfaat, tapi dengan pembelajaran mode daring ini, sekarang anak-anak lebih tertarik untuk mereka menggunakan Android mereka untuk belajar. Dan banyak hal yang dipelajari oleh anak-anak selama pembelajaran mode daring ini. Selama ini kami menggunakan pembelajaran konvensional, dan setelah menggunakan pembelajaran mode daring ini banyak sekali manfaatnya. Salah satu di antaranya, saat ini anak-anak sudah bisa mengerjakan soal evaluasi dengan menggunakan Google Formulir atau Google Form, yang selama ini itu asing bagi anak-anak, tapi selama pembelajaran mode daring ini, sekarang anak-anak sudah terbiasa untuk mengerjakan soal evaluasi dengan menggunakan Google Form. Demikianlah kegiatan praktik pembelajaran yang telah saya lakukan bersama dengan anak-anak peserta didik saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.